Tidak boleh dengan niat tayamum. Misalnya sahjaku bertayamum lillahi ta'ala, bolehlah, kada boleh. Lain wudu, sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala, boleh, sudah sah sudah niatnya. Kalau tayamum kada kawa sahjaku bertayamum, mesti dibuat sahjaku tayamum untuk memulihkan sembahyang umpamanya. Nah, kayak itu. Kemudian yang kelima, adab-adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air karena satu, ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Dua, atau sebab uzur sakit. Tiga, atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau sebab ditahan di dalam penjara, ada banyu, tayamum. Atau karena air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Atau karena air itu milik orang lain yang dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu. Tayamum kada boleh digawi kalau belum masuk waktunya. Orang sudah azan, nah hanya boleh bertayamum. Masuk waktu sembahyang, hanya boleh melaksanakan tayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian carilah tanah yang baik yang berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah berdebu yang murni. Tanah itu suci dan lembut. Maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatas salah. Nawaitu tayammum listibahatis salah. Sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukkan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Lain wudu kita disuruh menyelat-nyelati amun bertayamum kada. Sama ada tebal atau tipis. Kemudian tinggalkanlah cincinmu jika ada. Jadi utas dipacul. Sunat macul utas waktu kita menyapu muha, dan wajib melepaskan utas pada waktu membasuh tangan, menyapu tangan. Jadi cara tayamum kayak apa? Ini tanah yang ada berdebu. Kita andak dua tangan kita, rapatkan jari, andak ke situ. Nah, waktu kita mengangkat ini kita mulai berniat
dalam hati sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah, anda kali kamu pusat ke bawah. Nah, sekali itu cukup sudah. Lain kayak wudu digisang-gisang sini tayamum nggak ada, kelemparan benam. Jadi cukup sekali minta aja. Nah. Itu sekali pukulan ngarannya. Kan berbeda dengan wudu niatnya begitu banyu sampai di muha. Kalau tayamum ini niatnya begitu mulai mengangkat tangan dari tanah, di situ mulai niat sampai ke sini sudah habis niatnya. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Itu mesti dipacul utas nih. Besuhan yang kedua, pukulan yang kedua ini wajib mencabut utasnya. Gelang jamnya habis semua dipaculi. Kalau pertama tadi rapatakan jari, nah nang untuk tangan nih ranggangkan jari, andak ke tanah. Andak jangan bakas nang tadi berpindah ke lain bakasnya. Nah, hanya ya ampun. Nah, sudah habis sekali. 2 kali itu aja. Muha sekali, tangan sekali. Jikalau 2 pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkanlah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Amunnya 2 kali tadi asa kada cukup, tambah sekali lagi. Jadi bertayamum itu dengan tanah nang berdebu. Dinding rumah misalnya berdebu, boleh awal jadi pakai 3 pakan tangan ke situ, hanya sepua kan rancak kayak kaca motor tuh berdebu kalau kelihatan. Nah 3 pakan tangan di situ kau bertayamum asal ada debunya. Kemudian sapukanlah 1 tapak tangan dengan tapak tangan yang lain, dan silangkanlah jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu tadi. Yang tadi kita andak tangan ke sini, andak di sini, nah diputar, stop pinggir sini, hanya sini pulang, ke sini, nah. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum itu akan sekali sembahyang yang fardu, dan beberapa saja yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Jadi tayamum ini kekuatannya hanya untuk sekali sembahyang fardu, sama ada sembahyang fardu yang biasa atau sembahyang fardu yang dinadarkannya. Kekuatannya hanya untuk sekali. Orang bernazar sembahyang tarawih 20 rakaat. Nah, sembahyang tarawih jadi wajib ini. Maka dia bertayamum tiap-tiap 2 rakaat. Tuntung 2 rakaat tayamum, nyar pulang sembahyang, untung tayamum pulang. Kenapa? Karena tarawihnya jadi wajib sebab dinazarkannya. Kekuatan tayamum hanya untuk sekali yang fardu dan beberapa banyak yang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru.
Sebahagian ulama ada yang menyusun bahwa ada 16 hal yang membedakan antara tayamum dengan wudu. Ada 16 perkara yang membedakan tayamum dengan wudu. Yang pertama bedanya, tayamum itu la yarfa'ul hadas. Tayamum tidak merangkatkan hadas. Lain hal wudu, wudu merangkatkan hadas. Jadi kalau kita bertayamum, sahaja kau bertayamum untuk merangkatkan hadas, kada sah tayamumnya. Karena tayamum kada untuk merangkatkan hadas. Tayamum cuma gunanya untuk sekedar membolehkan sembahyang misalnya. Nah, jadi tayamum kada merangkatkan hadas, sedangkan wudu merangkatkan hadas. Yang kedua, tayamum ini yakhtassu bil wajhi wal yadain. Tayamum ini yang disapu muha dan dua tangan. Kalau wudu sampai ke batis-batis. Yang ketiga, bedanya wudu lawan tayamum itu wala yasihhu qabla al-istinja. Tayamum itu tidak sah sebelum istinja. Nah, kalau wudu sah sebelum istinja. Misal bakameh kita, tuntung bakameh belum berbasuh lagi baudu berdahulu. Tuntung baudu hanya bakuboy, boleh aja nih itu. Kalau tayamum kada kawa, berbasuh dahulu hanya bertayamum. Yang keempat, wala qabla dukhulil waqti. Bertayamum tidak boleh sebelum masuk waktu sembahyang. Kalau berwudu bebas sih bila-bila kan. Ada jadi masalah. Yang kelima, wala qabla izalatin najasah anil badan. Tidak boleh bertayamum sebelum menghilangkan najis dari badan. Misalnya kita ada najis di batis atau ada najis di parut umpamanya, ada najis di mana di awak. Nah, buang itu dulu najis, hanya bertayamum. Kalau berwudu kada jadi masalah, berdudi kan menghilangkan najisnya itu kada Bapak. Wala yusannu lahu tajdid. Tidak disunatkan bagi tayamum itu tajdid. Kan kalau kita berwudu misalnya, lalu sudah lawas berwudu nih 2-3 jam sudah, tapi kadang batal lagi. Sunat kita memperbaharui wudu, mahanyari wudu sunat. Berwudu sejam, 2 jam, kada batal. Sunat kita maha nyari wudu. Tayamum pang kada sunat maha nyari tayamum. Yang ketujuh, wala minal asibi safarihi qabla taubah. Tidak boleh bertayamum itu orang yang maksiat dengan musafirnya sebelum dia tobat. Umpamanya seorang perempuan kada diberi izin oleh suaminya musafir. Seorang perempuan kada diberi izin musafir. Berarti ini perempuan artinya musafirnya maksiat. Nah, dalam perjalanan ini kada boleh bertayamum. Lain halnya berwudu. Berwudu boleh aja. Yang kedelapan, wala biniyati tayammum. Tidak boleh dengan niat tayamum. Misalnya sahaja aku bertayamum lillahi ta'ala, bolehlah kada boleh. Lain wudu, sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, boleh sudah, sah sudah.
niatnya. Kalau tayamum kada kawa sahaja ku bertayamum, mesti dibuat sahaja ku tayamum untuk memulihkan sembahyang umpamanya. Nah, itu. Yang ke-9 wala yusannu taslisuhu, kada sunat maniga kali. Kan kalau kita berwudu membasuh muha 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Kalau tayamum kada, secara besar kali aja. Yang ke-10 wala takhlilu sya'ar, tidak disunatkan menyalat-nyalati rambut bulu. Lain hal kita berwudu janggut nang tebal nah diselat-selati. Kalau tayamum kada usah, kada sunat. Wala isalu turab ila usulil khafif, dan tidak menyampaikan tanah kepada pokok-pokok ujung-ujung bulu yang tipis. Kalau kita berwudu berisi janggut tipis, nah kita wajib menyampaikan banyu ke pangkal-pangkal tempat tumbuh janggut itu. Kalau janggutnya tipis. Nah kalau tayamum pang tipis ke kandal kah, kada wajib kita menyampaikan ke ujung-ujung rambut bulu itu. Yang ke-12 wa yabtulu birriddah, tayamum ini batal dengan sebab murtadnya seseorang. Tayamum batal kalau orangnya murtad. Kalau wudu kada. Yang ke-13 tayamum itu batal wa biru'yatil ma', dengan melihat air. Umpamanya kita bertayamum di sini kada ada banyu kada ada, kalau boleh bertayamum. Tayamum untung bertayamum hujan hari, nah batal tayamumnya, otomatis batal tayamumnya. Apabila ia bertayamum karena ketiadaan banyu. Yang ke-14 wala yuf'alu bihi fardhani, tidak boleh dilakukan dengan satu tayamum 2 fardu, tidak boleh. Kalau berwudu kada jadi masalah berapa fardu. Yang ke-15 wala fardun biniyati naflin. Yang ke-15 tidak boleh melaksanakan yang fardu dengan niat yang sunat. Contohnya, inya bertayamum niatnya untuk membolehkan membaca Al-Quran, mencapai Al-Quran. Atau inya bertayamum dengan niat dibolehkan sembahyang duha umpamanya nih. Sahja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah, tayamum mainnya. Tayamum dipakai untuk sembahyang wajib kada kawa. Dipakai untuk sembahyang zuhur kada kawa. Kenapa? Karena niatnya sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah lain kalau wudu. Kalau wudu kada jadi masalah. Sahaja aku berwudu untuk membolehkan sembahyang duha, sembahyang zuhur kada boleh aja juga di situ. Yang ke-16 wa yu'idu shalah iza tayammama wa shalla bi mahallin yaghlibu fihi al-ma wujuduhu. Dia mengembalikan sembahyang apabila dia bertayamum dan sembahyang di tempat yang terbiasa, di tempat itu ada air. Kalau wudu ada mengulangi sembahyang. Macam kita di sini nah. Kita di sini tempat yang terbiasa ada banyu. Tempat yang terbiasa ada banyu. Suatu hari banyu kada ada. Nah, kada ada banyu. Kayak mana sembahyang? Bertayamum. Tayamum sembahyang. Nah, kayaknya mun ada banyu mau ulangi sembahyang itu kita. Disuruh membuliki, wajib membuliki. Karena kita bertayamum di tempat yang biasa ada banyu. Walaupun setahun umpamanya. Di sini tempat biasa banyak banyu.
Kenapa kada ada banyu nih? Cari situ kada ada banyu, sini kada ada. Kosong banyu kada ada. Bertayamum bayang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bertayamum. Seminggu sudah datang banyu. Nah, sembahyang semingguan itu diulangi, wajib diulangi. Karena dia bertayamum di tempat nang terbiasa di situ ada banyunya. Nah, jadi itulah sekurang-kurangnya 16 hal yang mana tayamum itu berbeda dengan wudhu tadi. Nah, kemudian yang keenam, adab-adab atau tata cara pergi ke masjid. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.